Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Channel. Kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang satu materi yang akan disampaikan pada Diklat Teknik Substantif Publikasi Ilmiah bagi guru. Topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagaimana sistematika penyusunan makalah dalam bentuk makalah tinjauan ilmiah sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah bagi guru. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian tinjauan ilmiah, sistematika tinjauan ilmiah, dan teknik penulisan tinjauan ilmiah. Nanti ada salah satu bentuk dari tinjauan ilmiah yaitu penulisan laporan best practice. Ini juga kita akan bahas terkait dengan pengertian best practice dan sistematika dari penyusunan laporan best practice. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan tinjauan ilmiah. Tinjauan ilmiah adalah merupakan sebuah bentuk publikasi ilmiah yang pada penulisannya memuat ide atau gagasan dari penulis dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada pada satuan pendidikan mereka. Jadi ini berlaku untuk semua guru mulai dari tingkat SD, SMP, atau SMA yang sederajat. Apa karakteristik dari makalah ilmiah? Yang pertama, karena sebagai makalah ilmiah, maka persyaratannya harus memenuhi karakteristik ilmiah. Artinya paling tidak makalah itu memiliki sifat objektif, tidak memihak, jadi tidak boleh subjektif ya. Kemudian penulisannya didasarkan pada data dan fakta. Kemudian pada saat menulis dia sistematis dan logis. Kemudian yang kedua, tentu karena ini adalah makalah ilmiah bidang pendidikan yang dibuat oleh guru, maka dia harus signifikan topik yang dipilih dengan masalah-masalah kependidikan. Nah, dalam mengangkat topik itu maka harus ada bangunan uraian yang signifikan dengan topik yang dipilih, termasuk kejelasan tujuannya, kemudian jelas masalah yang akan diangkat dan diselesaikan, kemudian tentu harus signifikan atau bersesuaian dengan pembahasan. Sebagai karya ilmiah juga tentu di signifikansi topik ini juga harus urutan penyajiannya runtut, sehingga perlu memperhatikan pengorganisasian pembahasan. Jenis-jenis makalah tinjauan ilmiah dilihat dari perspektif cara menguraikan atau menjelaskan adalah makalah deduktif. Ada juga makalah induktif dan ada memix atau memadukan antara induktif dan deduktif. Jadi sebenarnya di jenis makalah ini hanya persoalan bagaimana penulis menyajikan tulisannya, apakah dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum, atau dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Jadi kalau misalnya dia induktif, tentu data empirisnya diperoleh dari lapangan, kemudian itu akan dibahas pada penulisan makalahnya, dan itu akan berfungsi untuk mengeneralisasi masalah-masalah yang lebih umum. Demikian juga sebaliknya, atau memadukan keduanya, yaitu karya tulis itu dipaparkan dengan menganut pola pikir deduktif dan induktif sekaligus. Bagaimana sistematika penulisan makalah ilmiah? Sebenarnya ini sama dengan penulisan karya ilmiah lainnya. Terdiri atas 3 bahagian pokok. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian isi, dan kesimpulan. Di pendahuluan itu tentu ada latar belakang masalah, ada masalahnya, kemudian rencana prosedur pemecahan masalahnya, dan termasuk sistematika uraian. Kalau diisi tentu berisi deskripsi atas jawaban permasalahan. Tentu ini dikaitkan dengan beberapa teori yang relevan
terhadap masalah yang diangkat. Kemudian membuat kesimpulan, tentu kesimpulan ini didasarkan pada pemecahan, pada rumusan masalah yang diangkat pada bahagian pendahuluan. Bagaimana kerangka isinya? Makalah ilmiah kerangka isinya juga tetap ada halaman judul. Kalau untuk pengajuan angka kredit ini yang perlu diperhatikan. Jadi mulai dari halaman judul, lembar persetujuan teknisnya ya. Ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran atau abstrak. Pada makalah ilmiah yang harus disajikan pada bahagian isi, tentu kejelasan ide atau gagasan. Jadi di sistematika sebelumnya di situ ada pendahuluan, ada isi, dan ada kesimpulan. Nah, di situ ada kejelasan ide dan gagasan dari penulis. Jadi ada menjadi novelty atau temuan penelitian atau ide dasar dari peneliti berdasarkan fakta realitas yang diperoleh dari lapangan. Dan itu terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi di dunia pendidikan, atau lebih spesifik ke sekolah di mana mereka bertugas. Nah, pada bagian kesimpulan berisi tentang simpulan saran terkait dengan topik yang dibahas. Pada sesi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang makalah tinjauan ilmiah. Salah satu bentuk makalah tinjauan ilmiah adalah bentuk penulisan laporan best practice bagi guru, yang merupakan laporan terhadap pengalaman terbaik yang pernah dilakukan guru dalam memecahkan masalah tertentu di dalam kelasnya. Mari kita lihat pengertian dan manfaat best practice. Kata best practice sebenarnya diterjemahkan sederhana menjadi pengalaman terbaik. Berarti kalau best practice bagi guru adalah apa yang dilakukan oleh seorang guru atau kelompok guru yang ternyata apa yang dilakukan itu mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya best practice itu adalah bentuk publikasi ilmiah yang memaparkan tentang pengalaman terbaik yang telah dilakukan oleh guru selama melaksanakan tugas pembelajarannya. Apa manfaatnya? Penulisan best practice akan bermanfaat pada guru lain karena dapat diduplikasi oleh orang lain, jadi direplikasi atau ditiru, sehingga guru yang lain itu akan memperoleh hasil yang sama dari pengalaman yang pernah kita lakukan. Bisa juga sebenarnya best practice ini menjadi dasar filosofi untuk merumuskan standar operating procedure. Jadi SOP tertentu ini dalam rangka untuk kemajuan pembelajaran. Apa ciri-ciri dari best practice? Ciri-cirinya yang pertama adalah mampu menjadi model. Karena sifatnya harus direplikasi, maka dia ada model. Model ini tentu lahir dari apa yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua adalah ciri best practice itu mampu memberi inspirasi bagi guru yang lain. Jadi mungkin langkah-langkahnya tidak persis sama dengan yang dilakukan oleh guru sebelumnya, tetapi ada inspirasi baru bagi guru lain untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah pelaksanaannya ekonomis dan efisien. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan biaya yang besar, tetapi mampu secara praktis menyelesaikan persoalan. Kemudian berikutnya cirinya adalah keberhasilannya lestari. Itu diulang di tempat manapun dengan kasus yang sama, dengan cara yang sama juga akan menghasilkan hasil yang sama dari best practice itu. Hasilnya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain, dan yang paling pokok adalah inovatif. Mari kita lihat sistematikanya. Pada dasarnya penulisan laporan best practice juga sama dengan penulisan makalah tinjauan ilmiah atau makalah publikasi ilmiah lainnya. Terdiri dari 3 bahagian, ada bahagian awal, bahagian isi, bahagian penutup. Di bahagian awal itu tentu ada judul, di situ ditulis di halaman judul, ada lembar persetujuan dan seterusnya. Kemudian di bab pendahuluan itu tetap memuat latar belakang masalah, rumusan dan pendekatan, tujuan dan manfaat. Di sini dideskripsikan masalah yang dihadapi untuk menjadi dasar menetapkan langkah-langkah prosedur pada
penyelesaian masalah itu. Kemudian yang kedua, latar belakangnya menguraikan mengapa topik tersebut penting serta apa dampaknya terhadap proses pendidikan. Jadi dampak yang ditimbulkannya harus signifikan tentu dengan proses peningkatan pendidikan. Nah, pendekatan masalah di bab pendahuluan itu harus dijelaskan secara rinci dengan memperhatikan unsur-unsur inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan lestari. Dan yang keempat adalah tujuan dan manfaatnya, menguraikan identifikasi proses dan manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan itu atau melakukan best practice tersebut. Pada bagian pustaka ada dua bagian penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di bagian pustaka berisi teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis masalah. Kemudian kutipan terhadap teori-teori itu harus signifikan dengan langkah-langkah best practice yang dilakukan. Dan ini bisa bersumber dari buku, dari jurnal, atau dari webpack yang diperoleh yang bersesuaian dengan tema masalah yang diangkat. Yang perlu diperhatikan bahwa teknis pengutipan atau sitasinya itu persis sama dengan tata cara penulisan publikasi ilmiah lain. Selanjutnya pada bab pembahasan ada dua, yaitu hasil yang telah diperoleh berdasarkan dukungan data. Kemudian pembahasan memuat kejelasan ide atau gagasan asli penulis tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah-langkah pembahasannya yang pertama adalah menjelaskan cara yang dilakukan termasuk hambatan yang harus diatasi. Jadi itu harus dituangkan secara rinci. Yang kedua, menjelaskan evaluasi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, harus dipaparkan kesenjangan antara teori atau kebijakan dan regulasi sehingga muncul ide dan motivasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap output dan outcome atau dampaknya. Dan yang kelima adalah memaparkan atau menuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil. Pada bagian simpulan berisi uraian yang dapat disarikan dari pengalaman terbaik. Yang kedua, saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, menuliskan tindak lanjutnya. Nah, ada beberapa alasan penolakan makalah tinjauan ilmiah dan best practice ketika diajukan untuk menjadi bahan perhitungan angka kredit bagi guru. Yang pertama adalah kadangkala dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah tetapi alur berpikirnya tidak secara ilmiah. Nah, yang kedua dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah tapi tidak ada data pendukung atau tidak ada gagasan penulis. Jadi biasanya ada gagasan tapi data pendukungnya tidak ada. Ada data pendukung tetapi penulis tidak mampu menguraikan atau mendeskripsikan gagasannya sendiri. Dan yang ketiga, dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah tapi isinya terlalu luas dan tidak terkait dengan tugas penulis sebagai seorang guru. Saya kira demikian tentang best practice dan makalah tinjauan ilmiah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.